Pernah nggak kalian pas baru bangun tidur ngerasa kayak badan kalian tuh capek banget, lelah banget, kayak abis sedih, kayak abis nangis, dan lain-lain lah mas banyak. Ya apalagi pas kalian mimpi buruk kan, kayak badan tuh berasa dikuras banget gitu tenaganya pas baru bangun tuh. Nah penasaran nggak itu tuh terjadi tuh karena hal apa? Pertama gue makasih sama komen ini yang udah kasih gue ide ya, makasih banget. Nah jadi pas kalian tidur itu sebenarnya ada monster yang lagi makan kalian. Lebih tepatnya sih makan energi kalian. Nah monster ini sendiri rentan muncul pada jam kayak tengah malam lah. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 12 malam. Ya mereka tuh sebenarnya membenci kita, tapi di saat yang sama mereka tuh gak bisa hidup tanpa kita. Nah untuk bertahan hidup, mereka ini tuh makan energi kita. Jadi pas manusia tidur, tubuh kita tuh lagi ada di posisi paling rentan banget. Pas kita tidur pokoknya tingkat kewaspadaan kita itu emang lagi di titik yang di bawah banget, pokoknya rendah banget lah, lemah banget gitu. Dan ya mereka para monster yang kelaparan itu dengan mudahnya makan kalian pas lagi di titik kalian itu. Nah kalau kalian bangun tengah malam, itu artinya kewaspadaan kalian tuh emang tinggi banget. Dalam artian kalian ngerasa apa ya, ngerasain ancaman banget karena bakal dimakan sama si monster ini. Akhirnya kalian bangun tiba-tiba, tapi pas kalian ngecek gak ada apa-apa gitu. Makanya kalian bangun tiba-tiba di malam hari itu emang gara-gara ngerasain ancaman banget gitu. Apalagi kan emang monster-monster ini tuh munculnya pada emang tengah malam. Jam 12 malam, jam 1 pagi, 2, 3. Nah paham kan sekarang kenapa kalian bangun tiba-tiba tengah malam tanpa ada alasan yang jelas. Tahu-tahu ngerasa kayak ada yang mandang gitu atau apapun itulah. Jadi mereka itu ada banyak jenisnya. Dan ada juga energi khusus yang emang tuh mereka suka banget. Kayak contoh energi seksual kalian nih. Untuk yang remaja-remaja, kalian udah belum mimpi basah? Nah tipe monster ini, mereka tuh makan energi kalian. Lebih tepatnya makan energi seksual kalian pas kalian lagi tidur. Dan mereka tuh yang yang ngendaliin mimpi kalian juga gitu. Terutama yang mimpi basah. Kalian tahu sendirilah kalau yang udah pernah. Gue kasih contoh aja sukubus sama inkubus. Nah pas kita beres dari mimpi itu, kita bangun, tiba-tiba kita tuh kayak ngerasa capek banget lah, atau gak ada yang nindihin kita mungkin, ada yang kayak, atau gak kalian kayak abis ngerasa ada seseorang gitu pas kalian baru bangun tuh. Dan masih banyak lagi lah. Dan bagi gue sendiri hal ini tuh sering. Kayak tiba-tiba pas gue bangun, gue ngerasa kayak abis ditindih seseorang, abis kayak ada sesuatu gitu, tiba-tiba dia pergi gitu. Pas keadaan pas keadaan gue tuh lagi kayak baru bangun banget gitu, masih kayak ngumpulin nyawa lah simpelnya. Ya intinya gue ngerasa kayak ada seseorang yang bener-bener abis gitu nguras energi gue gitu pas gue lagi tidur. Dan pas bangun emang bener-bener capek tuh banget gitu, kayak entah keringetan, entah badan lemes, entah apapun itu. Apa hal ini juga berhubungan dengan ketindihan? Menurut gue pribadi sih iya. Nah kalau menurut gua, kalau disambungin sama cerita ini, ketindihannya itu bisa berarti lu kayak diikat, abis itu kayak gak bisa ngapa-ngapain lagi. Nyoba teriak gak bisa, ngegerakin badan gak bisa, kadang napas pun sesak gitu kan. Itu menurut gua kita tuh lagi kita lagi diikat gitu pokoknya. Ya ini gimana orangnya sih, ada beberapa orang yang anggap ketindihan itu karena setan. Terus ada juga karena monster, karena apapun itulah, ini mah gimana kalian sendiri aja. Kalau menurut logika sendiri sih ya menurut gua juga hal itu terjadi kayaknya karena terjebak sih. Dalam artian kesadaran lu tuh masih di alam mimpi, tapi lu nya tuh udah mencoba untuk bangun gitu. Jadi hitungannya tuh kayak setengah-setengah. Kayak lu tuh lagi ada di dua dunia gitu. Yang pertama di real life, yang kedua di alam mimpi. Jadi kayak setengah badan lu di sini, setengah badan lu di sana gitu. Dan untuk gua sendiri, gua beberapa kali sih ngalamin yang namanya ketindihan atau sleeping paralysis. Kalau untuk pertama kali ya jelas sih pasti panik. Tapi untuk kesana-kesananya sih ya gua lebih ke nutup mata, abis itu lemesin aja. Jangan kayak dilawan segala macem, ntar juga ya bakalan lepas sendiri lah. Lu menurut gua lu jangan teriak. Abis itu kalau bisa lu tuh cobain gerakin badan lu. Seenggaknya berusaha ngegerakin jari lah kalau gua pribadi. Dan yang terpenting mata lu tuh harus nutup. Jangan pernah buka mata lu, itu saran gua. Ya lu gak mau kan kalau lu pas buka mata lu gak bisa ngapa-ngapain dan mata lu dikunci sama dia. Apalagi kalau dianya natap gitu terus-terusan sama lu dengan sosok yang ya udahlah gak usah gue lanjutin. Intinya itu aja saran dari gue. Kalau lu kena sleeping paralysis atau gak, kalau lu ketindihan mending lu tutup mata, lemesin, udah itu aja menurut gue. Dan pas lu bangun, usahain lu jangan langsung lanjut tidur. Seenggaknya lu duduk selama beberapa menit lah, atau enggak minum air atau baca doa menurut kepercayaan lu masing-masing, itu aja sih. Nah monster-monster ini sendiri tuh sebenarnya punya beberapa kemampuan gitu. Nah kemampuan mereka sendiri yang paling utama itu kemampuan untuk ngelumpuhin kita. Mungkin bisa dicontohinnya tuh kayak gimana ya. Misal kalian tuh lagi tiduran nih, ngerasa tuh ngantuk banget. Ngantuknya tuh dalam artian kayak bener-bener ngantuk parah. Nah itu bisa jadi, itu tuh kemampuan monster-monster ini untuk ngebuat kalian tuh tidur dan dia tuh makan kalian. Terus ada juga yang kemampuannya tuh ngebuat kita tuh tidur tuh makin lelap. Kita tidurnya makin nyaman, makin relax, tenang, dan lain-lain lah. Yang ngebuat insting kalian tuh jadi lemah.
Terus ada juga yang ngebuat kalian tuh lebih lama terjebak di mimpi kalian. Nah, pernah nggak kalian ngerasa kayak terjebak gitu di dalam mimpi kalian sendiri? Lebih tepatnya kayak gimana ya? Misal kalian nih lagi mimpi, habis itu kalian tuh nyoba untuk bangun gitu, untuk bangun tidur. Kalian udah nyobain kayak nyakitin diri sendiri, atau gak jatuh, lompat, apapun itu, dan kalian masih ada di mimpi itu gitu. Dan pada akhirnya kalian susah gitu untuk bangun. Nah, itu juga salah satu kemampuan dari monster-monster ini yang membuat kalian tuh kayak gitu. Kayak apa ya, kayak gue sendiri nih, gue pernah mimpi itu dikejar sama hantu kan gitu, dikejar sama setan. Dan pada akhirnya gue mencoba untuk kayak lompat dari tebing atau lompat dari sesuatu yang tinggi gitu, berharap dengan itu tuh gue pasti bangun gitu. Pada akhirnya ya gue lompat, jatuh, tapi tetap gak bangun gitu. Tapi ya masih terjebak di dalam mimpi itu aja. Ya intinya hal-hal kayak gitulah. Dan masih banyak juga kemampuan mereka tuh, sebenarnya banyak banget, cuman untuk sekarang segitu aja. Nah, menurut kalian sendiri kayak gimana? Monster-monster ini tuh menurut kalian tuh ada atau enggak? Ya, bagi gua sendiri sih jujur emang nganggap mereka itu ada. Cuman, mungkin emang gak bisa dilihat. Atau enggak, cuman bisa dirasain doang apapun itu. Tapi yang penting, gue yakin mereka itu ada. Entah mereka cuman ada di pikiran kalian, entah cuman di imajinasi kalian, apapun itu. Yang penting gue ngerasa mereka tuh emang ada. Dan kalau gue pikir-pikir nih ya, cerita ini sama cerita yang sebelumnya, nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak cerita ini tuh terhubung gitu, gak tahu kenapa. Kayak hal-hal ini, bangun tengah malam karena mereka natap kita, dan natapnya itu ancaman, abis itu kita bangun tiba-tiba tengah malam tanpa alasan yang jelas. Nah, untuk itu sendiri, menurut gue nih ya, mereka itu tujuannya tuh mastiin kita bahwa kita tuh lagi di titik yang lemah atau enggak. Akhirnya mereka natap kita dengan ancaman, dengan tatapan yang lapar gitu. Terus untuk jamnya sendiri cuman jam 12 malam, jam 1, jam 2, jam 3. Itu kan sama kayak yang kemarin kan. Kita bangun tanpa sebab di jam itu. Habis itu di cerita ini, si monster ini tuh aktifnya jam segitu. Gak tau kenapa kayak terhubung gitu. Mereka yang bersembunyi di dunia cermin, apa pas siang hari tuh mereka sembunyinya tuh di dunia cermin gitu. Mereka pas siang hari, mereka tuh sembunyi di dunia cermin gitu. Di dunia bayangan lah simpelnya. Nah, pas malam mereka tuh baru keluar dari dunia cermin itu. Bisa kan kayak gitu? Gua sendiri yang ngarang ceritanya, malah gua sendiri yang seneng banget, yang ngerasa hype banget. Gila sih. Entah kenapa rasanya kayak seru banget gitu. Kok bisa gitu. Ini malah masuknya ke teori atau gimana ya? Ya, menurut kalian sendiri kayak gimana? Apa karena gue yang terlalu hype sama mereka, sesuatu, sosok, entah apalah itu pokoknya. Entah gue yang terlalu tertarik sama mereka, apa gimana? Ya, pada akhirnya gue ngerasa kalau ini bener-bener terhubung sih, gak tau kenapa. Sosok di ujung kamar, abis itu mereka sembunyi di dunia cermin, malamnya mereka makan kita. Wah, jujur parah sih.